wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para ustadz, para ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua kembali dalam satu majelis yang mulia ini. Majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu semua apa yang kita upayakan, kelelahan yang kita rasakan untuk hadir dalam majlis ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkhususnya dalam majlis dan kesempatan kali ini, beliau Ustadz Anas Hadi berhalangan dan ada acara yang harus beliau emban. Pada siang tadi beliau mengamanahkan kepada saya untuk menggantikan taklim pada kesempatan kali ini. Dan karena amanah ini saya dapatkan hari ini juga, apa yang akan kita bicarakan nanti bukanlah tema yang biasa kita bicarakan di hari Senin malam Selasa. Karena kalau kita berbicara tafsir, bagi saya pribadi nanti kita membutuhkan persiapan yang lebih ya, untuk mengkaji referensi selainnya. Jadi apa yang akan kita bicarakan kali ini adalah satu tema yang sangat terkait erat dengan kita semua sebagai seorang pendidik. Satu tema yang erat kaitannya dengan pendidikan. Dan ini yang saya share dalam grup berupa PDF, itu yang akan kita baca kali ini, yang akan kita baca dan akan kita kaji sebagiannya. Itu sudah tersampaikan semua ya. Di Ustadzah juga sudah tersampaikan semua. Bagi yang belum masuk grup berarti silahkan di share yang sudah punya, Nah, para Ustadzah, Ustadz arsyadani wa arsyadakumullah, saya menganggap penting ya pembahasan ini karena alhamdulillah dulu di tahun 2022 ini kita kaji kitab ini. Jadi sebanyak 300-an halaman itu alhamdulillah kita kaji dan kita terjemahkan waktu itu, tapi sampai sekarang belum terbit ya. Dulu waktu itu saya kasih judul Sang Pelopor Pendidikan ya. Judulnya adalah Al-Murabbi Al-Awwal ya. Sang Pelopor Pendidikan, refleksi pendidikan di zaman Nabi SAW. Nah, itu kalau saya pandang, saya lihat-lihat dalam kitab ini, dan nanti bisa para ustadz dan ustadzah kaji, itu dalamnya Masya Allah faedah yang bisa kita ambil luar biasa banyaknya. Dari segi hadis-hadis yang dibawakan dan intisari hadis yang dikeluarkan oleh penulisnya sendiri.
Apa isi dari kitab ini? Ya. Kitab yang berjudul Al-Murabbi Al-Awwal ini berisi tentang hadis-hadis, ya, sekian puluh hadis yang memang dipilih khusus dalam tema pendidikan. Dalam tema pendidikan. Dan itu hadis-hadis yang berkenaan dengan sejarah Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, mendidik para ummahat, mendidik para nisa, dan juga mendidik para atfal. Makanya ini kalau kita bisa baca konsumsi pribadi di rumah itu sangat bagus sekali, karena sangat berkaitan sekali dengan apa yang ada di dalam lembaga kita ini. Ar-Rasul Al-Murabbi Al-Awwal. Kan ada kitab berjudul Ar-Rasul Al-Muallim. Ar-Rasul Al-Muallim itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aqwam kalau nggak salah, berjudul Sang Guru, Rasulullah Sang Guru, ya. Dan sampai saat ini masih dibahas oleh beliau Ustaz Mas'ud Izul Mujahid di Arafah. Nah, kalau ini beda. Al-Murabbi Al-Awwal, Rasulullah SAW sang pendidik, ya, sang pelopor pendidikan. Nah, para ustadz arsyadani wa arsyadakumullah. Jadi itu yang akan kita bahas, dan yang akan kita bahas di sini bukanlah semua tema. Kita ambil satu tema yang menurut saya relevan, ya, dalam kehidupan kita sekarang dalam dunia pendidikan, yaitu pada halaman 78. Tafadhalu, bisa dibuka di halaman 78 yang judulnya adalah Al-Khata' la yulazimu sahibahu. Al-khata' la yulazimu sahibahu. Kesalahan itu tidak absolut. Ya, saya terjemahkan, kesalahan itu tidak absolut, tidak mutlak, tidak akan terus-menerus hinggap atau melekat di dalam diri seseorang. Al-khata'u la yulazimu sahibahu. Ini karena biasanya beliau Ustaz Anas mengawali tafsir dengan baca, maka saya minta Ustaz Qaid. Nah, Ustaz Qaid, tafadhali Ustaz Qaid dibaca matan hadisnya. Mikrofon maju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khata'u la yulazimu sahibahu. La yulazimu sahibahu. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Quraqati fasabbahna al-qawm fahazamnahu wal khilqatu walahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum falamma khashinahu qala la ilaha illallah faqaffal ansari fata'antuhu bi rumhi hatta qataltuhu falamma qadimna Falaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Usamah Apakah tahu ba'da ma qala la ilaha illallah qalat qulna
Qultu kana muta'awwidan fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Rawahul Bukhari wa Muslim. Faqrah aidan. Awrad al-Bukhari rahimahullahu hadal hadis fi babi ba'athin Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah ilal khirq qal ilal khuraqati min Juhainah Tuma awrada ba'da hadal hadis bisanadihi qawla Salamata bin al-Aqwa rahimahullah radhiyallahu anhu wa jawaz ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a zawat wa kharajtu fima yab'adu min al-bu'udi tis'a wa zawat marratan alaina Abu Bakr wa marratan alaina Usama. Rawahul Bukhari. Baik, yakfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-khata' la yulazimu sahibahu. Kesalahan itu tidak akan terus-menerus melekat pada pelakunya. Taib an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Fahada al-hadis. Ini adalah hadis berkenaan dengan Usamah bin Zaid. Qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke kabilah yang namanya Huraqah. Kabilah yang namanya Huraqah. Huraqah ini kabilah dari suku yang namanya Juhainah. Kan nanti ada yang namanya Juhainah. Juhainah itu salah satu di antara kabilah yang ada di pinggiran atau sekitar kota Madinah. Waktu itu belum masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami ke Huraqah, kabilah Huraqah dari suku Juhainah. Fasabbahna qauma, lalu kami menyerang kaum tersebut di pagi hari, dalam keadaan di pagi hari. Fahazamnahu, akhirnya kami bisa mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar, dan saya waktu itu mengejar saya dan seorang laki-laki dari Ansar, sahabat, rajulan minhum, seorang laki-laki dari mereka, dari orang yang diperangi suku Al-Quraqah. Falamma ghashinahu, ketika kami bisa menangkapnya, ketika kami bisa menguasainya, qala, dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi dia bersyahadat. Fakafal ansari, ketika dia bersyahadat, teman saya yang Ansar itu menahan diri karena sudah melihat tanda-tanda keislaman. Fatu'antuhu biramhi, tapi saya tetap menusuknya dengan tombak saya. Hatta qataltuhu, sampai saya membunuhnya. Falamma qadimna, ketika kami datang ke Madinah, tiba ke Madinah, balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar itu pun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akhirnya beliau bersabda,
ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, Usamah berkata, kana muta'awidan, wahai Rasulullah, dia itu cuma berlindung saja, cuma beralasan dengan kalimat la ilaha illallah, cuma berlindung di balik kata-kata la ilaha illallah. Tidak beneran wahai Nabi, dalam kurung seperti itu ya, tidak beneran. Karena muta'awidan, dia cuma pura-pura, istilahnya gitu. Fama zala yukarriruha, tapi Nabi SAW tetap mengulangi perkataannya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, aqataltahu ba'da ma qala la, terus menerus seperti itu. Hatta tamannaitu, sampai aku itu berangan-angan anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, sampai aku berangan-angan andai saja sebelum kejadian itu saya belum masuk Islam. Artinya kalau belum masuk Islam, di situ masih rufi'al qalam. Baik, kita baca dulu. Wa awrada al-Bukhari rahimahullah hadzal hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini fi bab, dalam bab ba'dun Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamata ilal Huraqat min Juhainah. Jadi ekspedisi yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Usamah kepada suku Huraqat dari Juhainah. Thumma awrada ba'da hadzal hadis, kemudian Imam Bukhari menyebutkan setelah hadis ini bisa nadihi dengan sanadnya qaula Salamah ibni al-Aqwa, perkataan Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ghazautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat, 7 kali peperangan. Wa kharajtu fi ma yab'atsu minal bu'uts, dan saya juga pernah keluar dalam hal ekspedisi yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tis'a ghazawat, 9 kali ekspedisi. Marratan alaina Abu Bakrin, sesekali pimpinan kami adalah Abu Bakar, alaina. Wa marratan alaina Usamah, sesekali atasan kami adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, Ustadzah arsyadani wa arsyadakumullah, apa yang akan kita bahas kali ini ya, nanti mungkin tidak lama kita ambil beberapa faedahnya. Ini sesuatu yang sangat berharga terkait peristiwa kesalahan daripada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ya. Hal ini bukan berarti saya pilih tema ini karena anak saya Usamah ya, Usamah bin Fatih, enggak. Tapi pelajaran yang akan kita ambil nanti itu ya sangat menarik bagi kita semua ya, sehingga dengan itu ya saya termotivasi untuk menamai anak saya menjadi namanya Usamah bin Zaid ya. Nah, di paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua, kalau kita lihat itu seolah-olah kontradiksi. Kontradisinya bagaimana? Coba kita lihat di paragraf pertama. Itu kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkesan beliau menyalahkan Usamah dengan kesalahan yang besar. Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena pada waktu itu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu memang melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memarahi Usamah, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah kamu tetap membunuhnya sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dalam riwayat lain lebih ekstrim lagi perkataan Nabi, wahai Usamah, atasyaqtu qalbahu, apakah kamu ingin membelah dadanya, buka hatinya, kemudian mengeluarkan itu beneran atau enggak dia mengucapkan la ilaha illallah? Tanda kalau kita itu harus menyikapi orang lain dengan dzawahirnya. Al-hukmu bidzawahir la bisarair. Kita menghukumi orang lain itu dengan apa yang nampak dari tampilannya, bukan apa yang terselinap di dalam hatinya. Kita nggak bisa tahu.
dalam atau isi hati seseorang. Nah, pada waktu kejadian itu orang tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia masuk Islam? Secara zahir dia sudah masuk Islam. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Makanya sahabat Al-Ansar, ya, seorang sahabat temannya Usamah tadi menahan diri, tapi Usamah kebablasan waktu itu. Qadarullah, beliau melakukan kesalahan. Akhirnya Nabi SAW menegur dengan teguran yang sangat keras. Nah, kalau kita perhatikan kan di situ Nabi SAW menyalahkan Usamah. Tapi kalau di paragraf yang kedua kita lihat, ya, marratan ghazawtu ma'an Nabi SAW, kita lihat perkataan Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Saya pernah berperang bersama Nabi sebanyak 7 kali peperangan. Dikirim ekspedisi oleh Nabi SAW sebanyak 9 kali. Kadang-kadang diatasi atau yang jadi atasan kami adalah Abu Bakar, kadang-kadang yang jadi atasan kami adalah Usamah bin Zaid. Kenapa ke Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin peperangan, padahal dia pernah melakukan kesalahan di masa Nabi SAW yang mendapatkan teguran keras, sampai beliau sendiri berangan-angan, andai saja waktu itu saya belum masuk Islam, saya tidak ngerti apa-apa. Sampai kan kalau kita lihat dalam sejarahnya, di akhir hayat hidup Nabi SAW, Nabi ini kan mengutus pasukan, ya, pasukan yang dibawahi, dikomandani oleh Usamah bin Zaid melawan orang-orang Romawi waktu itu, Romawi. Sementara umur Usamah bin Zaid itu baru sekitar 18 tahun, 17 sampai 18 tahun. Dikirim oleh Nabi SAW membawahi ada, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan panglima besar semua. Tapi kenapa yang dipilih adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu? Para ustadzah arsyadani wa arsyadakumullah, secara singkat, ya, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kesalahan di benak seorang pendidik jangan selalu disematkan kepada pelakunya. Yang namanya kesalahan itu tidak absolut, tidak mutlak. Kalau kita mendapati seseorang dari anak didik kita ini melakukan kesalahan, maka jangan dilabeli salah selama-lamanya. Oh, anak ini dia dulu melanggar seperti ini 3 kali misalkan, akhirnya namanya jelek, terus menerus namanya jelek sampai nihai. Oh, anak ini pernah kasus seperti ini, terus menerus seperti itu. Nah, yang kita ambil pelajaran di sini, Rasulullah SAW tidak demikian. Yang namanya seorang pendidik, ya, seorang guru, orang yang mengayomi anak-anak muridnya, ya, murid-murid dan anak-anaknya, itu tidak memandang bahwasanya kesalahan itu, ya, akan terus melekat pada diri anak didik kita. Al-khata'u la yulazimu sahibahu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW, beliau tetap mengamanahkan, ya, ekspedisi peperangan yang itu, ya, sangat penting bagi kaum muslimin di akhir hayat beliau kepada seseorang yang dulunya dimarahi oleh Rasulullah SAW. Jadi peperangan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini kan termasuk peperangan yang di atas ujung tombak. Itu kan Rasulullah SAW sakit waktu itu, sakit, beliau sakit, kemudian mengirim Usamah bin Zaid. Setelah itu ketika Usamah dikirim, sampai melewati beberapa wilayah, Rasulullah SAW kan meninggal. Nah, kalau Rasulullah SAW meninggal, ya, maka kalau kita lihat dalam sejarahnya, itu pengaruh besar bagi kaum muslimin, ya, pengaruh besar bagi kaum muslimin. Maka kita tidak memungkiri di antara sebagian kaum muslimin itu ada yang
murtad, terjadi peristiwa pemurtadan. Murtad, bukan pemurtadan ini, murtad. Nah, itu kalau pasukan yang dikirim ini itu pasukan yang dianggap lemah oleh kaum muslimin, itu kan sangat mempengaruhi kondisi kaum muslimin. Sudah banyak yang murtad, sudah banyak yang menahan untuk zakat, membayar zakat, manikus zakah wa tarikus shalah, itu waktu itu kan banyak fitnah. Ditambah lagi peperangan yang dianggap lemah oleh sebagian kaum muslimin, tentu kan akan mempengaruhi kondisi kaum muslimin, akan semakin lemah. Tapi tidak, Rasulullah SAW memandang tidak demikian. Pasukan Usamah ini, Jaisu Usamah, itu adalah pasukan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW ingin menanamkan hal tersebut kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para ustadz-ustadzah sekalian, jadi yang kita bisa ambil pelajarannya, yang pertama di sini, ketika kita menghadapi, menyikapi anak-anak didik kita yang memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan, maka hendaknya kita menyikapinya dengan bijak. Ya. Mereka pernah melakukan kesalahan, iya. Kesalahan itu butuh teguran, iya. Tapi teguran itu dan sikap-sikap kita selanjutnya hendaknya membawa kepada dia percaya diri bahwasanya saya itu bisa bangkit. Saya itu bisa bangkit dari kesalahan saya. Mana coba kita baca satu paragraf lagi. Ustaz Iza. Ustaz Iza, tafadhal Ustaz Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'awlihi wa 'ulumi masyayikina fi darain amin. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam murabbiyan 'aliman yudriku anna ashabahu hina yaqamu ahadahum fil khata'i wa yunabbahu 'alaihi fa innahu sayatajawazuhu lidha wa ba'da hadhil waqi'ati amara sallallahu alaihi wasallam Usamata ala jaishi akbari min dhalik Jaisin akbara min dhalik ala jaishin akbara min dhalik ala wa huwa al-jaisul ladzi sayaghzur Rum wa syi'run wa sya'ara ba'dun nasi anna hadhihi muhimmata rubbama yanu'u biha Usamatu ibn Zaid radhiyallahu anhuma wa annahu law wuliya ghairuhu kana aula fa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Usamata mustahiqun laha. Fa'ani bani Umar radhiyallahu anhuma Fa'ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'tan wa amara alaihi Usamata ibni Zaidin Usamata bin Zaidin fata'ana an-nasu fi imaratihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum
tad'anuna fi imarati abihi min qabl wa aymullahi in kana li khalifan lil imarati Kana la khalifan in kana la khalifan lil imarati wa in kana liman ahabban nasi ilayya wa inna hadha liman ahabban nasi ilayya ba'da. Rawahul Bukhari. Taib. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam murabbiyan 'azima. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang besar. Yudriku anna ashabahu, beliau sadar bahwa para sahabatnya hina yaqa'u ahaduhum fil khata', ketika mereka jatuh dalam kesalahan, wa yunabbahu alaihi, dan diperingatkan atas hal itu, atas kesalahannya, fa innahu sayatajawazuhu. Nah, ini catatannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yakin, menyadari bahwa kalau sahabatnya pernah melakukan kesalahan, beliau sebagai pendidik itu yakin, fa innahu sayatajawazuhu, sahabatnya tersebut pasti bisa melewatinya, pasti bisa mencari solusi dari kesalahan itu. Hanya kita sebagai pendidik, tugas kita ngasih optimisme, ngasih motivasi bahwasanya kalau kamu dulu pernah salah, bangkit, kamu pasti bisa, ngasih kepercayaan. Lidha wa ba'da hadhil waqi'ah, oleh karena itu setelah peristiwa ini, ammara sallallahu alaihi wasallam Usamata ala jaishin akbar min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Usamah sebagai pemimpin, menjadikan Usamah sebagai pemimpin mengomandani jaishin akbar, pasukan yang lebih besar. Ya kalau kita kan mungkin, oh jangan dia pernah melakukan ini. Tidak, bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memandang Usamah mampu. Dan itulah titik di mana Rasulullah ngasih kepercayaan luar biasa kepada Usamah. Ala wahyu wal jaisul ladzi sayaghzurru, dan itulah pasukan yang akan melawan Romawi. Kalau Romawi sekarang berada di Italia ya sekarang ya. Itu sudah zamannya kekaisaran Romawi ya. Bukan Romawi kuno lagi. Wa sya'ara ba'dun nas, dan sebagian sahabat itu akhirnya merasa anna hadhil muhimmata, bahwasanya urusan ini rubbama yanu'u biha, bahwasanya tugas ini barangkali dirasa berat, yanu'u biha Usamah bin Zaid, oleh Usamah bin Zaid ya. Karena memang besar, tugasnya kan besar, perang melawan orang-orang Romawi yang sebelumnya Usamah hanya dikirim ekspedisi saja di sekitar Madinah dan lain-lain. Ini dikirim membawahi para sahabat, tokoh-tokoh sahabat yang besar, yang sudah pengalaman melawan pasukan besar juga. Kan kalau sebelum itu kan terjadi perang apa? Terjadi perang Tabuk kan? Bukan perang Tabuk, perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang di dalamnya pemimpinnya semuanya gugur syahid. Yang pertama kan bapak beliau sendiri, Zaid bin Harisah. Yang kedua Ja'far bin Abdul Muthalib. Yang ketiga Ja'far bin Abu Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawah. Nah itu kan Zaid bin Harisah nggak akan digantikan oleh Ja'far dan Abdullah bin Rawah kecuali beliau gugur. Tandanya kalau Nabi sangat percaya sekali dengan Zaid bin Harisah. Nah setelah itu kan, itu kalau kita lihat sejarahnya, Masya Allah ya, ada yang mengatakan jumlah kaum muslimin 3.000 melawan 100.000, dan ada yang mengatakan 200.000 ya. Itu ya memang benar kocar-kacir, tapi berhasil disatukan kembali oleh Khalid bin Walid, dan korban jatuh sedikit ya. Nah kalau orang berpikir, nah setelah itu melawan pasukan Romawi lagi, orang kan pikir-pikir ini harus pilih sahabat yang lebih daripada Zaid, lebih daripada Ja'far, lebih daripada Abdullah bin Rawah. Tapi kenapa Usamah yang dipilih?
Wa sya'ara ba'dun nas anna hadhihi al-muhimmah rubbama yanu'u biha Usama. Oleh karena itu sebagian sahabat ya, mereka mikir, ini tugas ini mampu nggak dilaksanakan oleh Usama bin Zaid. Ya. Akhirnya mereka ya omong-omong di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terdengar di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu law liya ghairuhu kana aula. Dan seandainya selainnya itu diamanahkan menjadi pemimpin, tentu lebih utama. Tapi kenapa ke Usama? Fa bayyana Nabi SAW anna Usama mustahiqun laha. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan bahwa Usama itu lebih berhak dengan amanah itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ba'atha ba'than wa ammara alaihim Usama. Rasulullah mengutus Usama sebagai pemimpin. Fata'ana an-nasu fi imaratihi. Akhirnya sahabat itu mengkritik kepemimpinannya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu bersabda, dalam riwayat lain beliau berdiri di mimbar. Faqala in tat'anu fi imaratihi. Kalau kalian mengkritik kepemimpinan Usama, faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl. Sungguh kalian telah mengkritik kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Padahal sebelumnya tidak ada yang mengkritik kepemimpinan Zaid bin Haritha. Wa aimullah, dan demi Allah. Aimu itu dalam bahasa Arab masuk yamin, tapi dia bukan sumpah. Aimu itu yamin tapi bukan sumpah. Itu menurut pendapat Syekh Utsaimin. In kana la khaliqan li imarah, kalau ya, sesungguhnya ya, itu in tapi asalnya innahu. In tapi mukhaffafah daripada inna. In kana la khaliqan lil imarah, innahu kana la khaliqan lil imarah. Sungguh Usama itu layak untuk memegang kepemimpinan. Wa innahu kana liman ahabban nas ilayya. Dan sungguh Usama itu adalah imarah itu adalah untuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza liman ahabban nas ilayya ba'dah. Dan sungguh kepemimpinan ini adalah untuk orang yang paling aku cintai setelahnya, yaitu setelah Zaid bin Haritha. Makanya Usama itu dijuluki Al-Hub Ibnul Hub, orang tercinta, anak dari orang tercintanya Nabi, yaitu Zaid bin Haritha. Tapi para ustadz-ustadzah arsyadani wa arsyadakumullah, paragraf yang ketiga ini itu sekali lagi menunjukkan bahwa ketika kita menjadi seorang pendidik ya, dan pendidik itu banyak ya, bisa jadi kita seorang bapak, guru, kakak, atau bahkan teman sendiri, teman sekelas, kita semua adalah pendidik. Maka hendaknya kita adil dalam menyikapi kesalahan orang lain. Yang pertama, dan nanti bisa ditambahi sendiri faedahnya, saya simpulkan ada dua faedah. Yang pertama tadi bahwa jangan sampai kita selalu melabeli salah kepada orang lain. Orang itu punya hak melakukan kebaikan, bahkan sampai istilahnya pelacur pun punya hak melakukan kebaikan. Maka yang kita lihat, kita dukung adalah kebaikannya, yang kita tegur adalah kesalahannya. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil pelajaran dari hadis ini, hendaknya kita menyikapi orang lain itu dengan zahirnya, jangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini ditunjukkan oleh peristiwa, kita ambil dari pelajarannya dari peristiwa Usama bin Zaid membunuh orang laki-laki tadi. Orang laki-laki tadi kan sudah menunjukkan qaul la ilaha illallah. Kalau sudah nampak darinya tanda-tanda keislaman, kebaikan, ya sudah, apa yang kita lihat itulah yang jadi pijakan untuk kita bersikap ya. Bukan apa yang ada di dalam prasangka kita, tapi apa yang kita lihat, apa yang nampak dari dirinya. Istilahnya jangan banyak-banyak suudzon ya. Tabayyun lebih banyak dulu ya. Makanya ada pepatah itu mengatakan
Kalau kita bisa saya lupa ya jadinya sampean. Itu saya selipkan ya. Saya selipkan di kata-kata inspiratif juga. Saya sampai lupa karena waktu yang sudah intahak ya mungkin ya. Jadi ilmunya juga sudah habis saya rasa. Begitu kata Ustadz Sofi Al-Mu'allim rahimahullah. Kalau tanda-tandanya sudah lupa ya berarti ilmunya sudah selesai. Mungkin bisa ditambahi dengan yang lain ya. Tapi ya ini menurut saya penting sekali ya, faedah kabirah dari ini, dan banyak sekali faedah-faedah yang lain yang belum kita baca, nanti bisa dibaca sendiri. Karena di sini sifatnya saya sebagai pengganti, maka tidak lama-lama. Dan sebelum kita tutup, ini barangkali ada tambahan faedah dari asatidah yang lain. Ini saya persilahkan untuk mengutarakannya. Fadhal Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fatih tentang peran seorang murabbi. Memang apa yang disampaikan dahulu tadi itu betul-betul menyentuh dan memukul kita sebagai seorang murabbi. Maka terkadang di dalam ucapan kita itu betul-betul diperhatikan oleh murid-murid kita. Katakanlah kalau anak-anak murid kita itu dihina oleh teman-temannya, itu nggak begitu sakit, walaupun itu memang ya sakit ya, tapi nggak terlalu. Tapi ketika itu kata-kata yang menyakitkan itu keluar dari ustadzahnya atau ustadznya, itu sangat menyakitkan. Maka ini salah seorang, ini nggak tahu ya, yang terjadi di santriwati. Salah seorang santriwati pernah saya panggil, kenapa kamu kok sering melanggar? Maka dia gampang dengan entengnya menjawab, ya Ustaz, aku wis dicap elek mbek Ustaz kok. Seperti itu. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, aku mencoba untuk baik, jadi Ustazah. Kok beneran? Nah, ini iya, jadi apa yang di dalam hati anak itu, apa yang dia lakukan itu buat Ustazah selalu salah gitu. Dikon api, ya disenggai, elek, ya di kasus. Ini anak-anak bingung. Maka dari itu, apa yang tadi disampaikan itu pukulan untuk kita, dan sesuai dengan apa yang judulnya tadi, bahwa al-khata'u la yulazimu sahibahu. Jadi jangan selalu sering kita itu mengklaim bahwa anak-anak kita itu kalau sudah sering melanggar berarti dia tidak bisa berubah. Nah ini penting ya. Jadi mohon untuk ustadznya juga, ustadz-ustadz muda ini juga begitu, harus berlatih dewasa. Ojo anggap diabru, gepak, gepuk. Iki ya kasih doa terus. Nah, saya sering mengatakan kepada ustadzah, jangan menjadi polisi di pondok, karena polisi di pondok ini akan buruk.
Karena kenapa? Karena kalau polisi itu dia selalu mencari pelanggaran. Jadi ditilang. Ya. Polisi-polisi di jalan itu mereka mencari pelanggaran, bukan mencari islah. Dan sama seperti ustadzah kalau di pondok itu seperti polisi, selalu yang dicari itu pelanggaran. Tidak dicegah sebelum melanggar. Tapi ketika melanggar langsung tangkap, langsung dihukum. Tapi tidak kemudian dicegah sebelum dia melanggar. Nah, maka dari itu, ayo kita semua menjadi murabi yang meniru Rasulullah, bijak. Ya, ojo menang kesalahan ringan. Muyuh ning jero masjid ora diapa-apakno karo Nabi. Nah, jadi itu yang kemudian yang kedua untuk ustadzah ya, dan ustadz yang besok hari keluar, yang putri kan hari keluar duluan, itu ada amplop yang bisa dititipkan untuk anak-anak pulang untuk dana kecor lantai 3. Ini tambah. Jadi ustadzah besok bisa mengatur jangan sampai ya ini kenapa? Karena ini bentuk kasih sayang kita sama murid, memberikan tempat tinggal yang layak. Itu juga termasuk bagian dari al-murabbi al-awwali. Contoh. Iya. Mantap. Termasuk insya Allah kakak juga akan kita siapkan tempat tinggal yang layak. Tapi kalau sudah tahu. Jadi itu ustadzah, jadi nanti diatur. Saya berharap kepala sekolah, Ustadz Sohib dan Ustadz Husain juga sebelum pulang perpulangan itu sama ustadzah itu mungkin ya bisa memotivasi yang begitu sangat menggelegar supaya anak-anak ini semangat untuk cari. Gitu, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faidah kabirah. Fadhal Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Saya rasa kitab ini memang wajib dikaji oleh para ustaz dan ustazah. Jadi tidak hanya seringan seperti ini, mungkin ada jadwal khusus untuk mudah bagi yang sudah melewatinya, bagi yang belum bisa siap dulu. Masya Allah. Dan tadi ada sebagian yang saya dapat faedah juga yang tentang bagaimana respon Rasulullah SAW tentang pasukan Usama. Yang pertama, murid itu boleh kritik pemimpin. Murid itu boleh kritik pemimpin dan tidak haram. Di situ Rasulullah tidak ada kata-kata yang menjelaskan bahwasanya mengkritik itu haram, tidak ada. Dan yang dikritik tidak apa-apa. Ketika pemimpin dikritik tidak apa-apa. Dan memberikan jawaban yang memuaskan, yang mengkritik ketika dikatakan pun tidak apa-apa. Bayangkan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi dikatakan bahwasanya Zaid adalah anak yang aku cinta, yang paling aku cintai. Padahal di situ ada sahabat-sahabat senior yang dari dulu fase Mekah sampai Madinah menemani Rasulullah SAW. Dan mereka tidak baper ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Zaid tetap diberangkatkan untuk berjihad melawan Romawi. Jadi pemimpin boleh dikritik, ketika dikritik tidak boleh baper. Ada yang ketika dikritik mencak-mencak langsung. Kritikannya belum selesai sudah jawab. Nah, ketika yang kritikannya tidak dipakai menesu. Nah ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dan ini faedah yang bagus dari hadis tersebut. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Jazakumullahu khairal jaza. Insyaallah sudah dipahami oleh semuanya dan tinggal kita amalkan apa yang
kita ambil dari kesempatan kali ini ya, faedah-faedah yang kita ambil, karena semuanya itu akan habaan mansura kalau tidak ada amal ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Kelas. Baik, demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nakhtam bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.